Gak sedikit fans netral yang menganggap Argentina itu jadi salah satu tim yang paling nyebelin untuk ditonton. Karena permainan mereka yang kadang terlalu emosional, provokatif, dan juga justru mereka tuh lebih cenderung lebih siap untuk berperang ketimbang untuk main bola. Tapi anehnya mentalitas yang sama kayak gini tuh justru membawa mereka pada berkali-kali jadi juara. Yang jadi pertanyaan justru sebenarnya kenapa sih sebenarnya pemain-pemain Argentina nih punya mentalitas berperang yang cukup tinggi di lapangan? Dan justru kenapa negara lain akan sulit untuk mengikuti caranya Argentina ini? And in 2022, the world champions are Argentina. Bagi masyarakat Argentina, sepak bola memang bukan sekedar cabang olahraga atau industri hiburan. Bagi mereka, sepak bola adalah pelarian spiritual dari realitas hidup yang keras. Secara geopolitik dan ekonomi pun, Argentina adalah negara yang sering dihantam krisis finansial hebat dan inflasi yang gila-gilaan. Jadi bagi mereka di tengah situasi hidup yang bikin stres itu, sepak bola nih hadir jadi semacam obat penenang bagi mereka. Bahkan bisa jadi alat pemersatu bangsa bagi rakyat Argentina. Kondisi sosiologis yang serba sulit ini melahirkan karakter kolektif yang tangguh dan gak takut kalah. Ketika para pemain mengenakan jersey garis biru putih Albiceleste, mereka membawa beban harapan jutaan rakyat di pundak mereka. Dari situ seketika lapangan hijau akan berubah jadi medan perang bagi para pemainnya Argentina, di mana ketika mereka kalah bertanding itu layaknya sebagai beban moral dan juga kematian bagi mereka. Lantas makanya kemenangan jadi satu-satunya cara untuk mereka bertahan hidup. Jadi nggak usah heran kalau melihat mereka tuh mainnya kasar dan juga Spartan. Karena buat para pemain Argentina, sepak bola itu urusan harga diri keluarga yang bakalan mereka pertaruhkan. Rahasia pertama dari karakter para pemain Argentina yang kasar dan juga keras itu datang bukan dari akademi-akademi yang mewah. Nah, mental itu ternyata dibentuk dari sebuah tempat yang bernama El Potrero. El Potrero adalah istilah lokal untuk lapangan tanah gersang, gang yang sempit, atau lahan kosong yang rusak di kawasan kumuh pinggiran kota yang biasa disebut villa. Disinilah tempat di mana legenda seperti Diego Armando Maradona, Carlos Tevez, bahkan hingga Sergio Kun Aguero pertama kali belajar menendang bola. Di Potrero itu nggak ada yang namanya aturan formal. Nggak ada juga tuh rumput-rumput halus yang enak dipakai untuk bermain bola kayak di GBK. Dan sama sekali nggak akan ada wasit yang juga meniup fluid kalau kalian dilanggar. Anak-anak kecil di Argentina terpaksa bermain bertaruh harga diri melawan pemain yang usianya jauh lebih tua dan postur fisiknya lebih kekar. Taruhannya kalau lo lembek, lo bakal diinjak-injak dan juga kehilangan bola di sana. Kondisi jalanan yang kejam ini menanamkan mentalitas survival sejak usia dini. Pemain Argentina tumbuh menjadi monster yang cerdik, berani berantem secara fisik dan juga punya mental baja karena bagi mereka, tekanan di stadion megah Eropa nggak ada apa-apanya dibanding kerasnya intimidasi di lapangan tanah Potrero. Jadi pantas aja ya pemain-pemain mereka ketika pindah ke Eropa itu nggak ada yang pernah ciut nyalinya. Bahkan terbaru ada yang namanya Franco Mastantuono tuh di Madrid. Kalau main dia pede aja gitu, nggak ciut. Ternyata ya inilah karakter para pemain Argentina. Kultur berikutnya yang sering bikin lawan emosi adalah sebuah konsep budaya bernama viveza criolla. Di Argentina, seni untuk mengakali aturan atau sebuah kelicikan-kelicikan yang ada di lapangan itu akan dianggap sebagai kejeniusan, bukan sebuah dosa. Secara harfiah, viveza criolla ini adalah kecerdasan jalanan untuk memanfaatkan kelengahan lawan demi keuntungan pribadi. Contoh paripurna dari penerapan kultur ini tentu aja kalian pasti pada tahu gol tangan Tuhannya Diego Armando Maradona. Alih-alih malu atau meminta maaf, publik Argentina justru merayakan gol haram tersebut sebagai bentuk seni tertinggi dari kecerdasan dan kelicikan yang hakiki. Bahkan di pertandingan tersebut, kita juga melihat Diego Maradona yang berlari untuk berselebrasi. Kultur ini juga merembes kuat ke dalam DNA-nya para pemain di lapangan. Pemain Argentina tuh tahu persis kapan harus melakukan provokasi psikologis kepada lawannya. Kapan juga harus berpura-pura jatuh demi mendapatkan pelanggaran yang menguntungkan. Dan juga bagaimana caranya mengulur waktu secara elegan saat tim sedang unggul. Mereka nggak akan peduli dicap sebagai tim yang licik oleh media Eropa. Karena bagi kultur viveza criolla, hasil akhir berupa kemenangan adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Buat orang Argentina, menang dengan cara yang jujur itu hal yang remeh-temeh mungkin ya.
Jadi bagi mereka kalau menang dengan cara mengakali musuh dan juga aturan, itu baru namanya seni. Tapi nggak enaknya jadi negara yang udah punya kultur menjadi juara adalah beban psikologis yang luar biasa sangat berat yang dialami oleh para generasi selanjutnya. Selama puluhan tahun sebelum datangnya Lionel Andres Messi, timnas Argentina selalu dihantui oleh bayang-bayang the next Armando Maradona. Sejak Diego Maradona pensiun setelah membawa Argentina juara tahun 1986, publik dan media di sana selalu menaruh ekspektasi gila kepada setiap pemain muda yang punya bakat dribble luar biasa. Nama-nama seperti Ariel Ortega, Pablo Aimar, Javier Saviola, hingga Juan Roman Riquelme langsung diberi beban berat harus menjadi titisan sang dewa sepak bola mereka. Nah, beban ekspektasi yang terlampau tinggi tersebut justru bisa menjadi beban stres yang sangat berlebihan bagi para generasi selanjutnya ini, dan terkadang bisa membunuh karir-karir mereka di Eropa. Kutukan sejarah itu baru benar-benar lepas dan pecah ketika Lionel Messi berhasil mempersembahkan trofi Copa America dan puncaknya juara dunia di Qatar kemarin. Keberhasilan memutus dahaga gelar selama 36 tahun itu melepaskan rantai beban psikologis yang selama ini membelenggu mentalitas timnas Argentina. Sekarang mereka bermain dengan kondisi mental yang jauh lebih lepas, lebih percaya diri, dan tidak lagi dihantui oleh ketakutan terhadap kegagalan masa lalu. Karena coba aja lu bayangin ketika lu bermain bola tiap minggunya itu selalu dibandingin sama dewanya sepak bola di negeri lu. Gimana nggak stres coba? Nah, tapi inilah poin yang paling krusial dan gak ada obat bagi skuad Argentina saat mereka juara di Piala Dunia kemarin, yaitu lahirnya kultus sakral di dalam skuad mereka, di mana semua pemain tuh rela berdarah-darah, rela mati-matian demi satu nyawa, yaitu Lionel Messi. Biasanya timnas bertabur bintang di Eropa tuh egonya tinggi-tinggi dan hobi bikin kubu-kubuan di dalam ruang ganti. Tapi di skuad Argentina era modern, ego individu itu dilebur habis sampai tak bersisa. Generasi pemain muda seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister sampai Rodrigo de Paul adalah anak-anak yang tumbuh dengan poster Messi terpajang di dinding kamar tidur mereka. Begitu mereka masuk ke tim nasional dan bermain bersama sang idola, mentalitas kolektif mereka berubah total. Mereka nggak lagi bermain demi ambisi pribadi untuk jadi bintang, melainkan punya misi harus lari sampai paru-paru habis, harus pasang badan, dan harus siap berantem sama siapapun demi membantu Lionel Messi mengangkat piala sebelum dia pensiun. Hubungan emosional yang mirip pasukan militer fanatik ini menciptakan energi kolektif yang sangat magis dan gak bakal bisa lo temuin di tim nasional lain di dunia. Bahkan kita semua pun tahu Rodrigo de Paul itu sampai dijulukin sebagai bodyguardnya Messi. Karena ketika lo senggol Messi sekali aja, itu urusannya akan sama skuad Argentina secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, keberhasilan Argentina menjadi juara dunia setelah sekian lama puasa gelar itu bukan cuma faktor taktis dan juga keberuntungan semata. Ini adalah sebuah kemenangan mutlak dari sebuah romantisme karakter dan juga kekuatan mental. Argentina membuktikan kepada dunia bahwa di era sepak bola modern yang sudah sangat mekanis dan dikontrol oleh industri digital ini, faktor kekuatan batin, kebanggaan kultural, serta loyalitas tanpa batas di dalam ruang ganti masih menjadi senjata paling mematikan untuk merengkuh piala tertinggi. Ketika sebuah tim bermain bukan lagi cuma demi uang atau popularitas, melainkan demi kebahagiaan jutaan rakyat yang sedang kesusahan di negaranya, maka motivasi bertarung mereka akan naik ke level yang lebih tinggi. Koleksi 3 bintang di jersey mereka sekarang adalah monumen bukti bahwa sepak bola pada hakikatnya adalah urusan rasa dan karakter manusia seutuhnya. Selama tanah Argentina tetap melahirkan anak-anak jalanan yang punya mental petarung dan rasa cinta yang fanatik terhadap lambang negara mereka, maka taring keganasan tim Albiceleste dipastikan gak akan pernah tumpul di panggung dunia. Pada akhirnya skuad Argentina tuh membuktikan bahwa tim yang punya karakter mental dan juga keyakinan yang kuat untuk bertarung di lapangan hijau, mereka bisa mengalahkan tim-tim yang cuma modal pemain-pemain mahal doang tapi gak punya karakter. Jadi itu dia tentang Argentina. Menurut kalian kayak gimana tuh Argentina dan juga kekuatan karakter mereka yang cukup bikin kesel untuk ditonton bagi para fans netral. Kalian setuju juga dengan kecerdikan dan juga kelicikan mereka di lapangan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.